Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang tugas besar saya, yaitu implementasi algoritma machine learning, supervisor dan unsupervisor. Pertama, sebelum melakukan implementasi, saya melakukan preprocessing data terlebih dahulu. Di sini adalah data mentah saya yang berisikan data tentang mobil-mobil bekas. Ya, di sini masih banyak nilai-nilai yang missing, sehingga tidak baik untuk digunakan langsung. Ya, karena itu harus kita olah terlebih dahulu sebelum kita gunakan nantinya di algoritma kita. Pertama-tama saya menghapus fitur-fitur yang tidak saya gunakan. Lalu selanjutnya saya melakukan transformasi fitur terhadap fitur condition, karena fitur condition nantinya akan saya gunakan. Karena di sini dia bersifat optional, jadi saya mengubah nilainya dari yang terendah nilainya adalah 0 menjadi nilai tertingginya yaitu 5. Kemudian untuk mengatasi missing value pada seluruh fiturnya, saya replace nilai yang mungkin maksud missingnya adalah 0 menjadi mock number agar dapat seragam dengan nilai missing pada fitur lainnya. Selanjutnya, pembuatan dataset untuk supervised learning. Karena di sini saya melakukan eksperimen terhadap datasetnya, jadi saya memiliki 2 tipe dataset untuk setiap algoritmanya. Jadi di supervised ada 2, di unsupervised ada 2 juga. Yang membedakan dataset 1 dengan 2 adalah pada dataset 1 saya mengganti nilai missingnya dengan nilai random yang diambil dari nilai pada fitur yang sama. Sedangkan untuk dataset yang kedua nanti saya menghapus seluruh baris data yang memiliki nilai missing. Berikut adalah pembuatan dataset pertama. Yang pertama adalah saya mereplace nilai missingnya dengan nilai random, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu saya melakukan labeling. Pemberian labeling ini karena nantinya ini digunakan untuk supervised data yang membutuhkan dataset berlabel. Di sini saya menetapkan 2 label, yaitu liability dan tidak liability. Untuk label liability itu syaratnya jika price kurang dari 75.000 dan tahun itu lebih dari 2003 dan condition bernilai lebih dari sama dengan 2, atau price kurang dari 200.000 dan condition sama dengan 5. Sisanya akan diberi label tidak layak. Selanjutnya saya melakukan scaling min max. Saya melakukan scaling karena nilai-nilai pada setiap fitur itu memiliki rentang yang sangat jauh, seperti yang satu itu nilainya satuan dan fitur satunya lagi memiliki nilai yang ribuan. Karena di sini tipe datanya float, jadi akan dianggap seperti data yang besar dan data yang kecil. Jadi makanya saya melakukan scaling min max. Selanjutnya untuk membuat dataset yang kedua, saya langsung memberikan label dan dengan syarat yang sama seperti dataset pertama. Lalu saya menghapus semua baris dengan data missingnya. Saya menghapus semua data yang memiliki nilai missing. Lalu selanjutnya saya juga melakukan scaling min max ini. Lalu pada unsupervised data ini, cara langkah-langkahnya sama. Saya membuat dataset 1 dan 2-nya. Yang membedakannya hanyalah saya tidak memberikan label pada dataset ini. Bisa dilihat seperti di sini, caranya masih sama. Lalu ya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma unsupervised learning di sini, itu clustering. Pada clustering ini saya menggunakan metode K-means. Jadi pertama-tama saya mengimport datasetnya itu. Jadi saya menggunakan contoh dataset yang pertama, lalu membuat 2 variabel untuk menampung nilai centroid lama dan centroid baru. Selanjutnya saya menentukan 4 centroid yang nilainya saya acak, dapatkan secara acak. Lalu kita mulai masuk ke dalam perulangan. Perulangan di sini maksudnya adalah mencari nilai
centroid lama dan baru. Nah, pertama-tama saya menetapkan variabel yang nantinya akan menampung data tersebut akan masuk ke dalam centroid 1, 2, 3, atau 4. Lalu ini jumlah dari data yang ada di dalam centroid ini, centroid 1, ID2 untuk centroid 2, ID3 untuk 3, 4 untuk 4. Lalu selanjutnya kita mulai melakukan perhitungan pada setiap data di dalam dataset. Pertama kita mencari nilai equilibrium dari keempat centroid terhadap dataset, lalu kita mencari nilai terkecilnya. Setelah mendapatkan nilai terkecilnya, kita akan memasukkan data tersebut sesuai kategorinya. Jika dia lebih dekat dengan centroid 1, jadi kita masukkan ke dalam C1 dan berlaku untuk keempat centroid lainnya, ketiga centroid lainnya. Setelah itu, di sini kita akan melakukan perhitungan antara centroid lama dan centroid baru. Pertama kita mencari centroid barunya terlebih dahulu, mulai dari C1, C2, C3, dan C4. Lalu kita akan membandingkan jika K lama atau centroid lama sama dengan centroid yang baru, maka perulangan di atas akan selesai. Tapi jika tidak sama, akan terus mengulang sampai mendapatkan nilai yang sama antara kedua ini. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan nilai yang sama, kita akan print hasilnya mengenai dataset ini termasuk ke dalam centroid yang mana. Jadi di sini sebagai contohnya, ini contoh program yang sudah dijalankan dan hasilnya seperti ini. Di sini masih mencari apakah jika centroid lama dan baru itu masih belum sama dan akhirnya sama, lalu mengeluarkan model clusteringnya. Di sini menunjukkan ID, dia masuk ke dalam model mana dan jarak equilibriumnya. Jadi data ini terhadap centroid tersebut. Jika saya coba untuk menjalankan ulang akan memakan waktu karena dapat banyak sekali data dalam dataset ini. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah algoritma supervised classification. Di sini saya menggunakan metode K-nearest neighbors. Yang pertama, di sini saya memiliki metode-metode yang nantinya akan saya gunakan. Lalu di sini adalah main program. Pertama saya akan mengimport dataset yang sudah saya olah tadi sebelumnya. Di sini saya contohnya menggunakan dataset yang kedua. Lalu di sini saya juga melakukan percobaan hanya dengan menggunakan 30 sampel karena laptop saya yang bermasalah jika harus menggunakan seluruh data. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan split data. Split data itu memisahkan antara data training dan yang nantinya akan digunakan sebagai data uji. Selanjutnya, kita akan masuk ke perulangan default. Angka 6 ini menunjukkan jumlah dari nilai K yang saya gunakan. Sebenarnya di sini saya menggunakan 5, tapi di sini saya mengset 6 karena di sini saya sudah menginisiasi nilai I menjadi 1, sehingga nantinya akan berjumlah 5 perulangan. Pertama di sini kita akan masuk ke K-fold. Dari K-fold kita akan mencari folds atau nilai lipatannya. Karena di sini bagi 5, berarti dataset itu nanti akan memiliki 5 bagian yang berbeda. Lalu selanjutnya kita mencari data validnya atau validation data seperti di sini. Lalu kita akan melakukan perbandingan di sini, membandingkan nilainya dan mendapatkan tetangga neighbors di sini. Pada neighbors kita akan melakukan perhitungan nilai Euclidean distance-nya menggunakan metode ini di sini. Dan selanjutnya nanti kita akan mereturn hasilnya yang akan nanti tertulis di sini. Contohnya di sini. Jadi nilai K1 memiliki akurasi berapa, K2 berapa, K3, K4, dan K5. Lalu kita akan melakukan
percobaan pada data uji. Di sini nilai data ujinya sudah kita pisahkan antara data uji dan data tes, sehingga kita akan langsung mendapatkan hasilnya dengan menggunakan GetLabel di sini. Ya, di sini. Kemudian label-label dari hasil data uji tersebut akan dimasukkan ke dalam spreadsheet. Ya, di sini bisa kita lihat data hasil prediksi sesuai dengan data tesnya. Ya, lalu jika kita jalankan, nilainya dapat berubah karena pembagian untuk data uji dan data latihnya saya buat random dengan presentasi untuk data latih 80% dan data uji 20%. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.